Tadi. Ya, terima kasih Rizky. Yang pertama, tentu saya sampaikan salam dari Pak Jokowi. Dan juga salam Dirgahayu ke-69. Indonesia hebat. Yang kedua, saya agak bingung juga Pak Rizky. Ya, perdebatan ini. Karena menurut saya, orang yang ikut sejak sidang pertama, sampai hari Jumat kemarin, sidang untuk ahli. Ya, sidang untuk ahli, saya tahu persis bagaimana perjalanan sidang. Saya tahu persis isi dari permohonan para pemohon, yaitu Pak Prabowo Hatta. Inti dari permohonan adalah penggelembungan suara. Ini dulu. Yang akhirnya bergeser kepada DPTKB. Ya, ini kita harus pahami. Yang ketiga, saya hormat sekali kepada para ahli. Kemarin ada Prof. Margarito, ada Pak Said, ada Pak Didi. Tetapi rasa hormat saya agak sedikit menipis. Kenapa? Karena para ahli ini bukan membuat perkara menjadi semakin terang. Semakin kisruh. Wah, saya menolak. Semakin kisruh. Sebentar. Saya tidak potong Anda tadi. Jadi dipertanyakan kisruh Ya, yang mana? Ini sebentar. baru lagi. Semakin kisruh. Artinya begini, banyak pendapat-pendapat yang menurut saya, ya, yang juga sering diminta sebagai ahli, membuat masalah menjadi kisruh dan mengambang semua. Contoh begini, ya seorang ahli mengatakan bahwa inkonstitusional, penyelenggara pemilu salah. Ini kan bukan pada tempatnya ahli mengatakan itu. Mestinya ahli menyampaikan apa yang dia ketahui sesuai dengan keahliannya. Itu harus jelas dulu. Ya, seperti contoh saya ambil satu ahli, Prof. Haryono. Jelas, tegas, lugas. Tidak memihak. Ya, ada Prof. Yusril. Jelas dan tidak mengambang. Ya, DPTKB. Salah, Ya, kalau kita bicara ya, DPTKB, kalau kita bicara itu, ya, saya mau kasih contoh saja kepada rakyat Indonesia agar tidak bingung. Ya, saya ambil dua provinsi, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Di situ ada DPTKB yang memenangkan Prabowo Hatta. Jadi kalau tadi, ya, rekan saya dari Pak Prabowo Hatta mengatakan bahwa ini bukan masalah kalah menang, ini masalah proses tidak benar. Saya pikir kalau kita bicara ke sana, ya, dan kalau kita mencari kesalahan dari penyelenggara pemilu, harus pemilu ulang, pemungutan suara ulang, segala macam. 2009, ya, 2009, menurut masyarakat Indonesia, pemilu itu mereka tidak berminat untuk memilih. Tetapi terpilih juga presiden, SBY. Dan sekarang menjadi presiden legal sampai sekarang selesai. Kan begitu? Ya kan? Nah, tentang Papua, saya harus klarifikasi di sini, Papua itu. Ya, tentang Papua, di sana juga ada DPTKB. Ya, nggak ada masalah itu, berjalan semua. Jadi apa yang jadi masalah di sini? Oke, baik. Saran saya begini, Pak Arsy, biarkanlah ya MK itu bekerja secara profesional. Kita taat hukum sajalah. Ya, kita sudah serahkan dan para pemohon sudah. Tapi saya tertarik tadi soal kisruh bahwa ternyata saksi ahli hanya membuat kisruh, tidak mengkelirkan justru. Pak Margarito, Prof. Pertama begini, saksi ahli itu salah satu alat bukti. Begitu ya. Dan yang bilang bahwa Pilpres tidak inkonstitusional, Margarito. Tidak ada yang lain bilang, Margarito yang bilang inkonstitusional pemilu ini. Mengapa? Karena pemilu adalah perintah konstitusi. Dia mesti didasarkan pada undang-undang. Soalnya adalah, adakah yang tadi kita bicara itu ada dalam undang-undang? Kita mesti tahu, prinsip jujur dan adil, kalau Bapak buka perdebatan di MPR pada waktu mengubah TAP MPR nomor 8 diganti dengan TAP MPR nomor 3, mengapa jujur itu dimasukkan? Karena cara penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya itu curang. Dan karena itu PDI hancur, P3 hancur. Itu sebabnya dimasukkan itu prinsip jujur dan adil di dalam pasal 22E ayat 1. Dan kalau Bapak tahu, cek perdebatan di BP MPR tahun
2000 dan 2001, Bapak akan temukan bahwa yang ngotot memasukkan kata jujur dan adil menjadi prinsip pemilu adalah Katin Subagianto, 1, Hobe Sinaga, 2, Frans Matuturuti dari Ambon. 3 orang ini. Katin Subagianto malah bilang apa? Pemilu-pemilu sebelum itu pencampuran antara yang halal dan yang haram. Karena itu kita harus tinggalkan ini. Kita masukin ini prinsip adil dan jujur dan adil itu. Jadi pemilu bukan sekedar dapat angka berapa. Kalau angka berapa, pemilu Orde Baru terbiasa. Dan itu yang kita tolak. Karena itu kita mesti letakkan tracknya pada track konstitusi. Supaya tidak lagi kayak kemarin-kemarin itu. 2009 jadi masalah DPT. Sebelumnya juga jadi masalah DPT. Suruh Mahkamah Konstitusi perintahkan bereskan itu. Sekarang masalah lagi. Pertanyaan saya sebagai orang legal, saya bukan orang politik dan saya tidak tahu dengan soal politik. Nggak ada urusan dengan politik. Saya mau tahu, misalnya rekapitulasi, Undang-Undang 42 jelas perintah rekapitulasi dari mana? Itu udah disampaikan semua kan di dalam saksi ahli ya? Ya, kenapa bikin yang lain? Saya mengerti betul. Jangan terangkan saya soal komisi. Saya khatam itu asal usulnya soal komisi. Iya Pak Juminar, apakah ini arti? Ini arti yang bikin kisru itu penjelasan seperti ini. Prof. Margarito mengenai itu. Tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa ahli tidak. Jangan jadi ahli kalau tidak bisa bilang. Kalau lihat salah, menurut keyakinan keahliannya, lalu dia tidak bisa bilang salah, keluar dia. Iya, saya setuju Prof. mengenai itu. Saya setuju mengenai itu. Cuman yang saya sampaikan, ya, masyarakat jangan dibuat jadi bingung. Karena begini, belum ada putusan siapapun yang mengatakan bahwa DPKTB itu ilegal. DPKTB. Nggak ada keputusan. 2009 itu sudah ada. Nggak ada masalah tuh jalan terus. Jadi yang membingungkan itu yang mana? Yang membingungkan ini disebut inkonstitusional. Kita mesti begini, kalau saya bisa hormat ya. Saya juga hormat. Ya, saya hormat itu. Jadi begini, karena tidak ada yang mempersoalkan, orang menerima. Nah sekarang forum kita mempersoalkan, Anda bertahan di sana dan mereka bertahan, mereka mempersoalkan tepat di tempat yang memang diperintahkan oleh konstitusi. Di mana tempatnya itu? Mahkamah Konstitusi. Adu bukti, adu argumen, lalu nanti hakim yang menilai. Iya. Bapak boleh bilang kita kiri, atau Bapak boleh di sana kanan. Akhirnya adalah mereka yang bersembilan itu yang meletakkan hukum atas semua soal itu. Dan itu akan menjadi hukum antara Bapak, saya, dan bangsa ini. Dan konstitusi akan menjadi mekar dan bangsa ini akan jadi. Iya, justru karena itu Prof. Ya, statement saya tadi di awal mengatakan, karena ini sudah bergulir di MK, serahkan saja di MK menyelesaikan secara baik. Itu saja, jadi kita nggak perlu ribut. Oke, debat gitu loh. akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya, Prof, ya.